Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Reni Kristina, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari DKI Jakarta. Saya mengajar di SMP Negeri 236 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan refleksi dwi mingguan modul 2.1. Perkenalkan, berikut adalah fasil saya, yaitu Ibu Rini Hoiriah dan Bapak Rifangi sebagai pengajar praktik saya. Berikut adalah catatan selama mengikuti pembelajaran modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jurnal refleksi ini ditulis sebagai media untuk mendokumentasikan perasaan, gagasan, dan pengalaman serta praktik baik yang telah dilakukan selama mengikuti proses pembelajaran dari modul 2.1. Modul refleksi yang dipakai adalah modul 1.4F, yaitu Fact, Feeling, Findings, dan Future, atau yang disingkat dengan 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Sebagai bagian pertama adalah peristiwa atau fact. Di modul 2.1 ini, saya dibekali pengetahuan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan pengkajian LMS ini menggunakan alur merdeka. Diawali dengan pretest, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi 1, ruang kolaborasi 2, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan akan diakhiri dengan aksi nyata. Modul 2.1 ini diawali dengan mengerjakan soal pretest sebanyak kurang lebih 30 soal pilihan ganda. Soal-soal tersebut memuat materi yang akan dipelajari di modul 2.1. Dalam kegiatan modul dari diri, saya diajak untuk berefleksi dalam mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Selain itu, juga berbagai pengalaman pribadi tentang bagaimana tindakan guru di masa lalu yang membantu diri saya untuk belajar dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kegiatan selanjutnya adalah eksplorasi konsep. Dalam kegiatan ini, saya diberi pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi sehingga dapat menjelaskan bagaimana cara mengetahui kebutuhan belajar murid atau peserta didik. Pada kegiatan ruang kolaborasi 1, saya bersama rekan CGP lainnya difasilitasi oleh fasilitator untuk mengkaji bersama serta menganalisa bersama berbagai contoh kasus mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, dalam ruang kolaborasi 2, kami mempresentasikan dan mendiskusikan hasil diskusi kelompok kecil kami untuk kemudian diberi masukan dan saran. Kami pun mendapat pencerahan mengenai pembelajaran diferensiasi di berbagai jenjang pendidikan. Yang kedua adalah perasaan atau feeling.
Pada awalnya, saya merasa kebingungan dan berpikir bahwa dalam persiapan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi akan rumit dan sangat berbeda dengan pembelajaran konvensional. Namun, setelah menyadari bahwa murid memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dengan cara yang menyenangkan dan mengasihkan sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka, saya menjadi lebih bersemangat dan lebih tertantang. Sementara guru memiliki kewajiban untuk merancang pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan murid, yaitu profil, minat, dan gaya belajar murid tersebut. Hal ini dapat diejawantahkan dalam pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan inilah menjadi acuan bagi saya untuk belajar dan melanjutkan pemahaman saya dengan media yang disediakan pada LMS. Selanjutnya, saya merasa tercerahkan, merasa bersyukur, dan merasa sangat bahagia karena setelah membaca dan mempelajari bagian eksplorasi konsep dan berdiskusi dengan rekan sejawat dalam CGP dalam ruang kolaborasi, saya menjadi semakin paham bahwa murid yang beragam memerlukan pelayanan yang beragam pula. Saya jadi paham bahwa kita sebagai guru dapat mengakomodir keragaman siswa tersebut melalui ragam pembelajaran dalam bentuk konten, dalam bentuk proses, dan dalam bentuk produk pembelajaran. Melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, kita sebagai calon guru penggerak mendapat pencerahan dan penguatan dalam menentukan metode yang berbeda untuk setiap murid di dalam kelas. Dan untuk kedepannya masih akan terus belajar agar penerapan pembelajaran diferensiasi dapat terlaksana dengan maksimal. Oleh karena itu, dengan segala yang saya alami dalam kegiatan pembelajaran di modul 2 ini, saya merasa sangat bersyukur, merasa sangat puas karena mendapat ilmu baru berharga yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Dalam modul 2.1 ini, saya mendapatkan banyak ilmu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan harapan saya dapat mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang saya ampuh serta konsisten melakukannya dan berkelanjutan. Dan saya memiliki semangat baru untuk segera membagikan materi ini kepada teman sejawat di sekolah saya. Memang bukan hal mudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, karena membutuhkan kreativitas untuk merancang sebuah pembelajaran. Namun segala sesuatu jika dipelajari kemudian dipraktikkan, insya Allah akan menjadi mudah dan karena ini akan menjadi sesuatu yang merupakan pembiasaan yang positif. Saya merasa tertantang dan semakin bersemangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, serta masih banyak sekali yang harus saya benahi terkait pembelajaran diferensiasi yang dilakukan atau diterapkan di dalam kelas sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampuh masing-masing. Secara pribadi, saya mengajar bahasa Inggris. Tetap semangat! Ketiga adalah pembelajaran atau findings. Banyak hal yang saya dapatkan dalam pembelajaran di modul ini, di antaranya yaitu pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dilakukan oleh guru yang berorientasi atau berfokuskan pada kebutuhan dan karakteristik belajar murid. Keputusan tersebut merupakan keputusan yang masuk akal karena memang berlandaskan pada tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Guru harus mampu merespon kebutuhan belajar murid dan menerapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi,
yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Selain itu, guru juga harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang siswa atau murid untuk belajar, kemudian memanajemen kelas yang efektif dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Pembelajaran diferensiasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memilih kebutuhan atau memenuhi kebutuhan dan karakteristik belajar siswa yang beragam. Untuk tahap awal, tugas guru adalah melakukan pemetaan kebutuhan dan karakter belajar peserta didik. Terdapat 3 aspek dalam memetakan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan yang terakhir adalah profil belajar siswa. Data pemetaan bisa diperoleh dari data murid pada tahun atau semester sebelumnya, melalui angket, melalui pengamatan atau wawancara dengan sesama rekan guru dan dengan orang tua atau wali murid. Pembelajaran berdiferensiasi mempunyai tujuan yang jelas. Guru merespon kebutuhan murid dan juga lingkungan belajar efektif, manajemen yang efektif, dan juga penilaian yang berkelanjutan. Dan ternyata proses pembelajaran berdiferensiasi bukan sesuatu yang baru, namun sudah dilaksanakan oleh hampir semua guru, namun terkadang guru lupa dan ingin selalu di posisi zona nyaman dengan tidak memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dengan mempelajari modul pembelajaran berdiferensiasi, guru diingatkan kembali, dibangkitkan lagi semangatnya agar terwujud merdeka belajar dengan pembelajaran yang berpihak atau berfokus pada murid. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai guru penggerak, yaitu sebagai guru yang harus mampu menyajikan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi hak-hak murid di kelas. Yang keempat atau yang terakhir adalah penerapan atau future. Setelah mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, selama beberapa minggu terakhir ini, saya sudah menerapkan pembelajaran tersebut di sekolah saya tempat mengajar. Dengan terlebih dahulu tentunya melakukan pemetaan kebutuhan pembelajaran murid, baik itu dengan melibatkan orang tua atau murid itu sendiri melalui angket dan interview. Dalam proses kegiatan pembelajaran, saya sudah mulai melaksanakan diferensiasi konten, yaitu menyediakan berbagai media pembelajaran dalam bentuk gambar, video, audio, dan lain-lainnya. Dalam diferensiasi proses, saya melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan atau gaya belajar siswa, atau sesuai dengan kemampuan murid yang memang pada dasarnya sangat beragam. Serta saya juga melakukan diferensiasi produk dengan memberikan keleluasaan kepada setiap peserta didik untuk mengumpulkan hasil karya mereka tentang pemahaman mereka terhadap materi yang saya sudah berikan. Sepengamatan saya, setiap siswa menjadi lebih bersemangat dan antusias dengan kegiatan pembelajaran yang disediakan, yaitu proses pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga akan sharing dan berkolaborasi dengan teman sejawat di tempat saya mengajar atau di sekolah tempat saya mengampu pelajaran saya, dan juga dengan orang yang lebih berpengalaman tentang pembelajaran berdiferensiasi, serta tidak lupa mengimbaskan pengetahuan ini kepada rekan guru lain di sekolah.
bersama-sama melakukan perubahan demi kemajuan peserta didik agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal. Demikianlah refleksi dwimingguan modul 2.1 ini yang saya sudah paparkan. Semoga memberikan hasanah positif bagi kita semua dan memberikan manfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekian dan terima kasih.